Teman-teman semua semangat, hari ini masih bersama saya Ari Untung dan juga Hesti Purwadinata dan Mayon Music. Tepuk tangan semua buat Tonight Show. Ya, dan juga terima kasih untuk teman-teman dari Gunadarma, jurusan Vkom. Terima kasih untuk datang ke studio. Oke. Ngomongin shopaholic ya. Kalau Hesti sendiri belanja yang paling mahal beli apaan? Aku belanja cabai, terus tomat, wortel, daging. Oh, paling mahal belanja bulanan ya? Ya mama sih kali ya. Oke Sepatu, deh. biasanya sih sepatu sama Sepatu. baju. Tapi mungkin kenikmatannya itu mungkin macam-macam kali, berbeda-beda kali ya. Mungkin kalau cewek ada yang suka beli sepatu, ada yang suka beli tas, ada yang mungkin kalau cowok beli dengan sesuai hobinya. Otomotif, ngabisin otomotif uangnya di semuanya situ. kan. Gua beli pelek nggak boleh, dandanin mobil nggak boleh, tapi dia beli tas. Itu nggak fair. Curhat. Iya agak curhat dikit ya. Sekarang kita akan infokan bahwa ternyata bukan hanya manusia biasa yang shopaholic, tapi ternyata orang-orang selebriti dunia juga banyak juga yang shopaholic. Siapa aja, Ti? Yang pertama Britney Spears yang terkenal dengan shopaholicnya. Berkat ketenaran dan penghasilan yang ia dapatkan, tak ada satu benda pun yang tak mampu dia beli. Dalam sebulan, Britney Spears mampu membeli 7 pasang sepatu Gucci yang harganya sangat menjulang tinggi. Jadi dia beli sepatu yang kayak Gucci Cina. Oh gitu. Berikutnya siapa nih? Oh, Paris Hilton. Berikutnya Paris Hilton. Paris Hilton? Ya, Paris Hilton dalam 1 bulan, ya kalau Britney itu bisa menghabiskan uangnya untuk membeli hal yang ia inginkan. Berbeda jauh dengan Paris Hilton. Paris Hilton rela merogoh kocek puluhan juta dalam sehari untuk membeli barang yang pada akhirnya tak sempat ia gunakan. Kalau dia masuk ke toko, keluar bawa tentengan, tapi belum tentu dipakai. Berikutnya siapa? Berikutnya ada Victoria Beckham. Wanita yang akrab dipanggil Posh Girl itu menyatakan kalau ia tak dapat menahan hasratnya untuk membeli sesuatu barang yang ia inginkan. Bahkan ketika ia membeli sebuah baju, istri dari David Beckham ini pasti akan membeli matchingannya. Sepatu, tas. Tapi itu sih intuisi perempuan semua gitu. Kalau beli baju, ini cocoknya sama sepatu yang ini, tasnya yang ini. Kayak gitu. Berikutnya Lady Di. Nih, banyak yang nyangka Lady Di ini orangnya tuh kayaknya anggun, gak neko-neko dalam milih busana. Tapi ternyata di balik itu semua, Lady Di merupakan wanita yang gila belanja. Dan dikabarkan dia merogoh kocek sebesar 240 juta rupiah dalam seminggu untuk membeli baju yang ia inginkan. Dan selama 10 tahun menjadi istri dari Pangeran Charles, Diana telah menghabiskan 20 miliar untuk 750 pakaian. 100 gaun malam dan 350 pasang sepatu. Ya. Tapi kalau saya rasa sih ini sebenarnya budget dari kerajaan. Nggak mungkin masa princess bajunya Taman Puring. Iya, maksudnya pasti dia harus sebagus-bagusnya. Iya, harus mahal ya. Siapa saya emang? Diana. Diana Chin. Berikutnya ada Elton John. Seleb yang selanjutnya ini memiliki kegilaan pada belanja, yaitu Elton John mengakui bahwa dalam 20 bulan ia telah menghabiskan uang sebanyak 40 miliar. Untuk hal-hal yang ia akui sebenarnya tidak begitu diperlukan. Gak begitu penting-penting amat. Jadi 40 miliar untuk dibelanjakan sesuatu yang gak penting-penting amat. Dan yang lebih anehnya lagi, Elton John itu sangat menyukai bunga. Dia pernah menghabiskan sekitar ratusan juta untuk membeli bunga. Nah lu. Berikutnya, wanita yang satu ini mungkin terlihat sangat sederhana dan simpel, padahal penyanyi papan atas yang satu ini juga termasuk shopaholic ya. Celine Dion. Nah, dia ini adalah penggila sepatu. Bahkan ada kamar tersendiri untuk menyimpan semua sepatu yang dimilikinya. Tapi itulah tadi beberapa selebriti dunia yang tentunya juga mungkin menghabiskan, mungkin sesuai juga dengan kebutuhan, dia harus terlihat sesuai dengan, karena bintang besar, harus representatif dan kemudian juga belanjaan juga banyak. Nah, berikut ini kita akan ketemu dengan seorang penyanyi Indonesia yang ternyata juga memiliki bisa kita bilang antara hobi dan penyakit ya, shopaholic. Nanti kita akan tanya ke arah mana sebenarnya beliau. Inilah dia, Mulan Jamila. Badannya menitipis.
pisan, hoyong. Tuh langsung. Iya kudu kumaha. Langsung. Wah, Rumin. Ya. Dia. Nah sekarang kita tanya Mulan ini ngomongin shopaholic nih. Kalau Mulan punya kebiasaan shopping juga? Ya pasti shopping namanya ibu-ibu ya. Heeh. Ya pasti ada lah gitu. Dan bukan kebiasaan sebenarnya tuntutan. Tuntutan. Penampilan gitu kan? Bukan kan shopping tuh nggak cuma untuk kebutuhan ibu-ibu si ibunya aja, tapi juga untuk buat kebutuhan anak-anak, rumah tangga, dapur, ya segala macam lah. Tapi yang pernah paling- nggak sih Kebutuhan kayak misalnya kerjaan. lagi nih, mau pergi untuk beli baju, misalnya untuk ada yang diperlukan, baju buat show, atasan doang atau apa. Tiba-tiba keluar dari mall 10 centengan. Sering ngalamin karena lapar mata? Ya sering lah, Sering kan? sering. Kali. Tapi ya termasuk yang nggak maksain orangnya gitu. Maksudnya artinya selagi misalnya menghargainya juga nggak terlalu yang harus mahal Aneh-aneh gitu ya. gitu, aneh-aneh. Tapi ada nggak sih yang memang ya Yang punya penting barang lucu mahal itu aja. boleh-boleh aja kan? Maksudnya punya Gimana? barang mahal boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja. Tapi biasanya belanja yang paling mahal itu item apa? Mungkin tas kali ya, tas sama perhiasan kali ya. Tas sama perhiasan. Oh ya, cewek kebanyakan di arah-arah sana ya. Emang apa sih kalau ketika mendapatkan benda-benda itu gitu, perasaan apa sih di dalam yang enak? Bukan masalah enak, tapi kalau apa ya, kayak misalnya aku beli perhiasan, lebih ini aja sih ada nilai investasinya aja sih. Itu sih bukan sekedar pengen mempercantik diri, tapi pada saat kita misalnya suatu saat nanti aku mau jual lagi bisa karena ada nilai investasinya dan juga bisa diturunin ke anak-anak perempuanku. Seperti itu. Oh gitu. Nah Ya. kalau tas itu ada nilai investasinya? Kalau tas ya, kalau misalnya tasnya brandnya bagus ya menurut aku ya ada dong. Bisa dijual lagi? Tentunya. Bisa? Makanya istri. Gua jual itu tas. Wah, itu masalah. Tas-tas dia jual. Itu pasti laku dijual lagi. Iya, dan bisa dibilang nggak, iya maksudnya nggak terlalu rugi lah. Oh gitu. Ya jadi kalau suatu saat nanti diambil tasnya dijual juga bisa laku. Tapi sering gak sih lapar mata gitu, beli sesuatu, pas nyampe rumah, Nggak kita kepake. pakai cuma satu. Sering. Jadi kadang-kadang kok tuh di sana bagus semua ya. Iya. Begitu di rumah, dipakainya kok kayak gini. Tadi pakai lucu banget, di rumah enggak gitu. Sering banget Iya, kayak gitu. iya. Pas dipejeng bagus gitu ya? Kayaknya tuh aneh, mungkin lightingnya kali ya waktu di toko Ya, itu lighting di toko lightingnya itu bagus. kayaknya nyilauin mata. Mungkin atau enggak kacanya agak penipuan kali. Iya, Mungkin Masa kita masukin pasal itu? Oh, penipuan. 78? Ya, bisa juga mungkin. Pasal penipuan lighting gitu. Iya, Berarti bisa jadi. bukannya barang nggak dipakai, ganti aja lampu rumah kan gitu. Itu akan jadi solusi terpecahkan. Barang apa yang sering dibeli untuk syuting? Syuting untuk shopping. Mungkin baju kali ya. Baju ya? Baju. Oh iya baju aku, baju anak-anak. Pokoknya kalau pasti ngeliat baju anak-anak terutama ya pasti suka kalap gitu. Yang Iya. kalap tuh itu Oh baju anak cewek lagi Iya, ya. anak-anak cewek. Aduh. Oh ada pitanya ini. Iya, tambah pokoknya ini. nggak bisa nahan itu pasti nggak bisa nahan. Kadang-kadang, anak-anak. astagfirullahaladzim, begitu bayar. Ya Allah, gimana nih? Tapi ya gimana? Ya lucu, gimana dong? Jadi Nggak bisa ketahan gitu ya. Iya, udah nggak bisa Apa nahan. sih anaknya sendiri? Udah punya baju bu. Nggak pakai lagi. Oh ya. Aku udah pakai yang ini bu. Masih aja dia mau tambahin Iya lagi. kadang-kadang anaknya udah ya udah terserah bunda. Terus dia bilang, bun kan aku masih banyak. Ya udah diem aja. Ini lucu, ini lucu, ini lucu. Mumpung Iya. masih bisa dipaksa pakein. Iya. Ya mumpung masih mau Dan, ya. dan sering banget kejadian, aku udah beli terus anaknya nggak mau make gitu. Iya, oh udah bisa milih ya. Iya, Ya, karena ya misalnya mungkin terlalu girly karena aku anak yang pertama Udah dia gede juga tomboy. kan. Heeh. Jadi kalau misalkan aku beli baju yang agak girly gitu dia suka nggak mau pakai. Oh Sementara gitu. ibunya yang ngotot harus pakai karena ini lucu. harus beli karena ini lucu gitu. Tapi tetap Mungkin maknya dulunya waktu kecil tomboy juga. iya. Nah, karena jadi girly. Kan gitu, Iya, iya, ada betul. prosesnya nanti kan. Iya, betul, Tapi pernah nggak sampai harus, misalnya kalau keluar negeri khusus untuk beli borong baju misalnya gitu. Kalau emang iya ke negara mana? Biasanya sih dulu-dulu seperti itu. Cuman kesini-sini sih bikin apa kalau misalnya belanja baju di luar kayaknya nggak terlalu ini juga ya maksudnya. Karena di sini apa ya kebutuhan baju aku tuh rata-rata sih buat nyanyi ya untuk kerjaan. Kalau untuk sehari-hari aku nggak terlalu Nggak neko-neko gitu ya? neko-neko gitu. Bisa apa aja yang penting lucu lah gitu.
Tapi untuk nyanyi, kalau dulu kan belum nemuin desainer yang bagus. Kalau sekarang udah dapet desainer yang bagus, jadi bisa dibikin Indonesia, kenapa enggak? Kenapa mesti beli di luar gitu menurut aku. Ya itu sih, kalau dulu sebelum nemuin desainer memang itu Nyari bisa, gitu ya? Iya nyari dan bisa sampai berkoper-koper. Waduh, sepertinya memang tuntutan sebagai seorang yang profesional seperti itu. Bagaimana memberikan sesuatu yang maksimal kepada sekarang yang kita menyaksikan nih. Kalau kita timbang nonton doang, ternyata untuk tampil itu dibutuhkan juga PR seperti itu ya. Iya, betul. Bagaimana tampil cantik, tampil prima, kelihatan juga menarik. Nah, salah satunya berikut ini kita akan langsung lihat penampilan dari Mulan Jameela. Semangatnya dong, Tonight Show!